Jadi tanggal 6 Januari, gue anti-aging surgery ada 5 tindakan. Gue harus provide happiness. Gimana gue bisa memberikan happiness kalau gue sendiri nggak happy? Ini di Gang 6, itu 16 lantai. Berapa biaya yang harus dikeluarin? 999 juta. Dilepas lah jahitan yang ada di kepala, Hah? ada di depan kuping. Oh, jahitan di kepala. Bukan jahitan bentuknya, kayak staples gitu. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 12, ada 3 titik berarti kali 3, 4 kali 3, 12. Nah, dulu kan Mbak Titi ini dulu banget pernah melakukan orang di mana-mana guys itu melakukan biasanya operasinya gedein payudara. Ini enggak. Kegedean dikecilin. Tadi kecilin, breast reduction. I bet you'd stick your head in fire. I just behold you. Why aren't you stupid to realize you got a demon stick it in us again? Got me a live one. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LLU TV. Huha. Bersama. Kenapa sih orang selalu ngomentarin huhanya? Kalau haha nggak mungkin kan? Haha gitu kan. Huha. Huha. Oke, bintang tamu aku kali ini adalah seseorang yang baru saja tiba-tiba muncul mengebrak mengagetkan publik Indonesia dengan perubahannya. Perubahannya sih nggak terlalu drastis ya, tapi lebih muda Biar kayak Bunda Maya. Ada yang bilang gitu loh, kok mukanya jadi kayak Bunda Maya? Gue bilang cantik dong, gue bilang gitu. Aku jadi cantik lah Mbak Titi. Nah ini Mbak Titi kan baru aja melakukan Anti-aging surgery. Anti-aging surgery ya. Padahal kita kemarin Desember akhir tahun sempat ketemuan ya. Terus Mbak Titi tahu nggak bisa ngeliat muka aku gini, Maya muka lo kok kencang sih? Aku perawatan mesin, gitu. pesawat perawatan di klinik, mesti pakai mesin gitu kan. Gue mau juga, gue bilang gitu kan. Gue tahu tiba-tiba loh ini Mbak Titi udah anti-aging surgery aja gitu, nggak ngomong-ngomong gitu. Iya. Jadi tanggal 6 Januari, gue anti-aging surgery ada 5 tindakan. Facelift, forehead lift, neck lift, terus kantong mata gue diambil supaya nggak berkantong, dan fat graft. Itu kayak hampir impian semua perempuan-perempuan yang sudah di usia paruh baya tuh ya. Iya betul. Separuh udah gocap ke atas, atau yang mungkin 40 tahun menjelang 50 kayaknya udah mulai dokternya di mana ya? Lu ngebenang di mana ya? Lu perawatan apa ya gitu kan? Iya benar. Iya. Apa yang membuat Mbak Titi memutuskan itu? Jadi gini, gue dari sebelum 50 tahun tuh gue udah niat, pokoknya kalau gue 50 gue mau facelift. Karena apa? Gue tuh nggak rajin seperti wanita pada umumnya, atau kayak lo deh, lo kan rajin perawatan. Gue tuh termasuk yang punya klinik. Iya benar. Kau tahu gue punya klinik ya. Nah gue tuh nggak begitu, jadi ya bersihin muka, cuman nggak yang rajin ke salon atau ke facial clinic untuk merawat gitu, nggak. Jadi penuaan dini tuh cepet datangnya. Jadi gue kalau misalnya beruntung pekerjaan kita kan mengharuskan kita make up. Nah dan selalu berhasil menutupi kerutan-kerutan. Make up tuh kan paling inilah, kalau kita tahu trik dan tipsnya pasti tahu bagaimana cara menutupi kerutan. Nah itu selalu ketolong sama make up. Ya. Nah terus tapi kalau udah pulang ke rumah, terus hapus make up, terus ngaca, gue liat muka gue kok capek banget ya gitu. Ada kantong mata, smilingnya deep banget, smiling lainnya. Terus di jidat gue tuh kerutan banyak banget. Terus di antara dua alis ada 2 garis gitu ya. Sama di sini nih kerutan. Terus kerutan, pokoknya banyak lah. Terus double chin. Eka double chin. Gitu, jadi gue bilang enggak, gue harus melakukan itu. Nah di umur 50 mulailah cari-cari informasi, ya kan, browsing, tanya kanan kiri gitu. Terus umur 53 dapatlah di Korea itu. Pas mau berangkat ditutup karena pandemi. Karena COVID ya. Pandemi, jadi gue mesti menunggu 3 tahun, jadi umur 56 tahun lah baru gue melakukan itu akhirnya ya. Seneng sih gue. Apakah ini termasuk yang misalnya kalau kita ini bisa ada kalau kita udah perawatan ya, apakah itu botok, apakah itu, kalau aku kan paling cuma botok, filler masih di situ ya. Kadang-kadang ngeliat ini, muka gue kenceng ya, atau habis ada perawatan laser gitu, muka gue jadi bagusan ya. Kan kadang-kadang kita ngaca, kita seneng ya. Ya apakah kan? tujuannya Mbak Titi juga begitu? Iya dong, harus bikin kita happy. Iya. Ya kan? Karena gue ngerasa gue harus provide happiness. Gimana gue bisa memberikan happiness kalau gue sendiri nggak happy? Jadi salah satu bentuk gue untuk happy salah satunya adalah ini gitu loh.
Iya. dengan membuat gue wah asik, gue jadi muda lagi, wah kurutanya hilang, amazed banget gue, terus double chinnya juga hilang, gue seneng banget. Ya guys, kebahagiaan setiap orang tuh beda-beda. Mungkin yang kalian yang punya prinsip bahwa kebahagiaan tuh bukan hanya melihat kita cantik, tapi adalah yang lain-lain. Itu silakan saja. Kita respect. Kita kalau respect dia ya kan. begitu. Toh kebahagiaan tiap orang beda-beda. Terus. Iya. Kenapa Korea? Kenapa nggak Amerika? Korea? Iya, karena Korea kan dokter-dokternya pasti udah tahu banget struktur muka Asia, ya kan. Kalau ke Amerika atau ke Eropa, mereka terbiasa dengan muka-muka Caucasian kan, muka-muka bule gitu. Terus kita kesana, gue kesana bukan jadi Titi DJ, jadi Titi Jello. Tapi di Amerika tuh suka kadang-kadang kalau bikin operasi, bukan operasi ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak bibirnya terlalu jeding, terlalu futuristik ya kan? Iya. Soalnya mereka punya standar kecantikan beda sama standar kecantikan Asia. Asia, ya kan? Kalau Asia kan senatural mungkin. Betul. Ya kan? Nah kalau di sana tuh kalau bisa nggak natural, lebih tidak natural lebih bagus gitu kan? Iya. Sama kayak makeup orang Asia Iya, itu kan betul. lebih kayak clean, neat ya kan. Kalau misalnya orang bule kan lebih kayak kita warna-warni kan gitu. Gue waktu di Eropa, waktu di Korea tuh sempet yang make upnya tuh ya baru seminggu kemudian baru gue bisa make up tipis-tipis ya. Jadi kayak pengen jadi kayak orang Korea gitu. Yang putih aja gitu, putih cuma eyeliner, iya, betul. alis, lipstiknya alis. juga very pucat gitu kan. Tipis-tipis gitu. Wah lucu juga gue make up Korea gitu. Anak gue juga komentar gitu. Mami tetap mukanya tetap mama kok, nggak berubah jadi orang lain. Cuman kok kayak jadi perempuan Korea ya mam gitu. Anak-anak Gitu. pada saat Mbak Titi pengen bilang mama pengen anti aging nih, surgery anti aging, mereka ngedukung atau menolak? As long as you happy mam, we're happy gitu. ya. Gitu. Jadi pas gue bilang gitu, oke, thank you gitu. Yang cowok aja nggak terlalu banyak komen karena mungkin dia juga bukan ranah gue kali ya komentar-komentar. Oke mam, gitu, good luck. Jadi pas pulang pun komentar cowok banget. Wih, kenceng. Gitu. Oh, iya. Lucu ya? Iya, kan? iya. Anak lu gak punya anak cewek, jadi. Iya. Tapi pasti kalau misalnya Eldul juga pasti komentarnya juga sama, wih, kenceng. Paling Gitu. kalau anak gue kan cuek kayak gue ya, kan menantu gue, bunda di mana perawatannya pasti gitu Oh, kan, iya, bener. nanti pasti gitu kan. Kalau anak-anak gue yang cewek, pas gue bilang, mau ini nih, mau facelift, mau anti-aging surgery gitu. Wih, ntar kita seumuran dong mah, gitu. Sebenarnya kalau boleh kita bilang bahwa kita sebenarnya tidak membuat muda terlalu jauh 20 tahun, 30 tahun. Tapi kan itu kan, nah ini kan yang mesti jelasin sama Mbak Titi ke khalayak bahwa sebenarnya kan bukan merubah muka ini kan. Enggak. Ini kan cuma menarik ya, sama kayak misalnya tiba-tiba ditarik dengan mesin laser. Mesin Ya. laser tuh bisa membuat kenceng dan agak Ya, narik kan. betul. Ya jadi tidak merubah struktur, maksudnya gue nggak potong rahang. Ya. Kan? Gue nggak tiba-tiba hidung gue jadi Pesek, mancung gitu. atau dikecilin ya kan? Ya kan, enggak. Jadi tetap karena hanya untuk mengencangkan, jadi menarik yang sudah kendur. Sama seperti alat-alat lainnya, laser atau tarik benang atau itu kan efeknya kan mengencangkan. Iya, efeknya mengencangkan. Jadi kan sebenarnya banyak komentar-komentar di luar yang aku baca juga, waduh. Apalagi ini merubah muka. Rasanya nggak berubah muka kok. Enggak kan? Ini kan cuma mengencangkan aja. Namanya memang di minggu pertama, minggu dua emang gue juga merasa, wih ini banget ya, alis gue tuh sangat naik sekali karena mungkin ada efek ketarik gitu ya, gitu. Jadi memang posisi alis jadi agak naik, tapi lama-lama enggak kan, terus yang lihat tuh, enggak kok ya nggak berubah Ti, maksudnya kok gue kalau di foto-foto minggu pertama, minggu kedua lo kok kayaknya berubah banget sih, pas lihat, enggak kok, cuman emang lebih muda aja, lebih kencang gitu. Karena mungkin mereka melihat biasa kita udah kendor ya, tiba-tiba kencang kan rasa, kok ada yang berubah, padahal cuma kayak kita gini terus gini doang, cek. Pasti ada yang agak sedikit berubah dong gitu kan. Iya. Akhirnya biasa yang tiba-tiba jendol biasa apa? Jendol kena kantong mata tiba-tiba cek, loh kok lu bedaan gitu kan. Iya. Ini ada kantong mata gitu. Jadi pas mukanya udah nggak capek lagi. Nah, pernah berpikir nggak resikonya misalnya ini kan Indonesia ini kan belum terlalu ya oke, sekarang udah mulai dibanding dulu kita 20 tahun yang lalu orang melakukan surgery itu kan menjadi hal yang tabu ya. Bahkan mungkin kalau kita misalnya ada orang yang melakukan operasi terus kemudian mereka akan bicaranya menutupi dengan misalnya tidur aku perawatan aja kok, enggak aku tidurnya bantalnya begini aja gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan orang-orang udah mulai terbuka untuk ini adalah perawatan yang
yang biasa aja gitu. Iya. Nah, Gua pro kontra netizen, Mbak Titi udah siap belum sih? Oh, udah siap banget Dan, tapi gue juga nggak mau terlalu memusingkan. Kontra dan pro pasti ada, tapi kadang-kadang yang kontranya juga kadang-kadang suka berlebihan kan. Itu sih udah hal biasa. Cuman yang perlu gue ungkapkan di sini adalah kenapa gue mau share ini supaya gue juga bisa memberikan edukasi bahwa kalau lu mau ambil tindakan operasi atau apa, jangan yang abal-abal, jangan hanya diiming-imingi harga murah. Terus, gitu ya? Iya kan, oh ternyata resikonya besar sekali ya kan, resikonya bisa malah membuat rusak muka lo gitu. Nah, jadi gue share itu karena hal itu. Juga kenapa di Korea? Karena yang gue operasi ini adalah hospital, ID hospital, satu-satunya plastic surgery hospital yang memakai istilah hospital. Karena yang lainnya biasa pakai klinik, plastic surgery klinik gitu. Karena dia langsung di bawah pemerintah Departemen Kesehatan Korea. Wow. Satu gedung sendiri di Gangnam itu 16 lantai. Ada 50 dokter. Berarti isinya ini perbanan semua dong, satu rumah sakit. Ada perbanan gitu, hidung, iya. ada perbanan Bener. Iya benar. Oh ya? Tapi ada gigi juga, ada pokoknya Oke. semua perawatan tentang kecantikan di situ. Nah, di sana gue ngerasa aman karena rumah sakit, karena mereka memakai standar rumah sakit umum. Jadi pasti, apalagi gue nginep juga semalam kan di situ kan, setelah operasi nggak dibiarin pulang, jadi nginep dulu. Nah, kenapa nggak di Indonesia? Nah itu seperti yang tadi lo bilang, mungkin orang Indonesia tidak terlalu terbuka. Kalaupun ada, misalnya ada orang nih kayaknya, wah ini nggak mungkin hanya perawatan. Ditanya pasti, oh enggak, gue botox, oh gue filler, gue masih nggak mau memberitahu info. Padahal, tapi enggak, di perkumpulan gue mah ngaku-ngaku aja. Oh iya, tapi kalau yang kenal. Oh yang kenal, ya. Kan? Jadi sebenarnya mungkin ada, tapi karena informasi itu sangat sedikit di Indonesia, jadi orang nggak tahu mau kemana ya, ke dokter siapa ya gitu loh. Jadi pasti ada lah. Gue dulu pernah dengar ada satu dokter anti-aging surgery yang bagus, cuma sekarang udah tua. Jadi info-info itu gue tahu tuh kayak ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu. Gue pernah udah tua gitu. Nah, ada juga yang bilang kenapa nggak ke dokter Tompi gitu misalnya kan ya. Setahu gue belum pernah lihat dokter Tompi melakukan anti-aging surgery. Mungkin udah ya teman. Kalau nggak salah dia melakukan dokter Tompi ya. Midlifting kalau nggak salah dia, yang kantong mata ditarik ototnya supaya naik gitu loh. Iya gitu. Kalau nggak salah dia gitu. Nah, tapi kan itu kan memang butuh waktu untuk kita cari informasi atau ketemu atau segala macam. Nah, kebetulan waktu gue 3 tahun yang lalu pas gue cari informasi ke rumah sakit ID Hospital, mereka menawarkan itu. Kita provide deh gitu, kita endorse gitu. Jadi gue memang di endorse tapi tidak fully endorsement. Jadi gue tetap ada beberapa hal yang gue bayar juga. Gitu. Lumayan lebih murah ya, Nek? Iya, lumayan banget. Kalau mau bayar full gue wow. Iya. Tapi lumayan lah. Oke, kalau biasanya ini kalau misalnya Mbak Titi harus membayar tidak dengan endorse ya, berapa biaya yang harus dikeluarin? Nggak sampai M lah, nggak sampai M. 500? Ya sekitar segitu. Sekitar segitulah. 600 atau kurang? Antara 500 sampai Oh, oke. 700. Atau 999 juta. Karena gue 5 tindakan. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang cuma pengen facelift doang atau mini lift aja, atau nggak perlu neck, nggak perlu forehead lift gitu, mungkin jauh lebih murah. Iya, kan fat graft kalau Mbak Titi juga memindahkan lemak dari badan ke muka kan. Bukannya tuh sayang kalau kita olahraga terus habis lemaknya, ntar kalau kita habis dipasang lemak di sini pindahin nih kan. Terus tiba-tiba kita sepedaan, lemaknya habis dong. Katanya sih begitu, tapi kan manusia ternyata punya daya serap yang berbeda-beda. Misalnya ada yang daya serapnya cepat untuk lemak gitu ya, tapi ada juga yang lama. Nah, gue lagi diobservasi apakah gue ini yang tipe cepat menyerap lemak atau enggak. Gue belum olahraga kan karena masih jangan sayang. Habis fat graft. Tapi gue sih I don't mind kalau misalnya diisi lagi dengan lemak sendiri, apalagi diambilnya dari paha dalam. Paha kita semakin kecil. Itu makanya gue belum melakukan fat graft soalnya pasti sayang amat ya kalau disuntikin udah mahal-mahal habis isi olahraga. Gue mendingan filler aja deh. Gue sih pernah sih filler waktu dulu zaman kurus banget. Gue filler di sini doang nih. Habis itu gemuk lagi. Ya udah. Ya, jadi fat graft tuh kayak filler, cuman pakai lemak sendiri. Iya. Bedanya kan itu kalau satu kan lemak sendiri, satu lagi kimia yang dibuat dari pabrik ya gitu ya. Iya.
Oke, pas pengalaman operasi di Korea, prosedurnya nggak boleh, pantangannya nggak boleh ngapain aja dulu. Oke, sebelumnya pasti dicek kesehatan Oke. kan, cek lab, cek darah, EKG, pokoknya seperti layaknya kita mau operasi. Karena kan termasuk big operation kan, masuk operasi major gitu gede. Jadi semuanya prosedur untuk melakukan operasi itu dilakukan. Terus ya nggak boleh minum pengencer darah atau apa pokoknya. Ya pengencer hal-hal vitamin, gitu, kalau nggak salah itu vitamin apa ya, lupa apa ya? vitamin Nggak kalau boleh, vitamin C juga sehari jangan disuruh minum. sebaiknya Terus jangan. Terus jangan ngerokok, jangan minum alkohol dulu kalau bisa beberapa sebulan sebelumnya kalau bisa, supaya apa? Supaya pada saat recovery lo nggak terlalu lebam-lebam biru-biru bengep-bengep atau bengkak. Nah, gue dokternya sendiri yang bilang loh, kondisi kamu bagus. Karena gue nggak ngerokok, nggak minum alkohol, terus gaya hidup, terus minuman gue juga, minuman gue juga sehat gitu. Jadi 3 hari perban gue langsung dilepas. oh gitu. Terus nggak Tapi ada mukanya biru. bengkak kayak astagfirullahaladzim. Enggak. Kayak kepala gede gitu. Itu gue udah siap kan, wah gue bengkak nih gitu kan. Enggak ternyata. Jadi cuma slightly red, merah sedikit di sini sama di sini. Karena mungkin ketarik gitu ya. Nah, tapi terus di sini kuning. Itu kuning biasanya tahap terakhir kalau orang udah biru-biru, Biru-biru, ungu, ya. merah itu kan terakhir kuning, itu berarti udah mau hilang. Memarnya Nah udah gue tuh mulai langsung merah dan kuning gitu, merah di sini kuning. Jadi kata dokternya, Kan di sini kan dibuka "Wah, kan harusnya bengkak dong, Mbak. bengkak iya, tapi nggak biru-biru. Nah biasanya tuh orang tuh yang biru-biru, ungu-ungu gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, terus ada bleedingnya, pendarahannya banyak. Gue enggak, pendarahannya dikit gitu minim. Pokoknya bagus kata dokternya. Jadi itu yang dipersiapkan. Terus operasinya sendiri 6 jam. Jam 1 siang gue masuk, jam 7 gue kelar. Yang nemenin kakak-kakak berarti. Enggak, ada. Mereka punya tim Indonesia di sana. Oh, Jadi oke. yang bisa bahasa Indonesia dan bisa berbahasa Korea. Ada orang Korea yang bisa bahasa Indonesia, ada orang Indonesia yang bisa fasih bahasa Korea. Jadi apa yang dokter omongin dia langsung translate tuh. Dokter ngomong apa dia langsung terus gue tanya apa dia langsung gue tanya ke dokternya. Berarti di Indonesia ini ada agen ya berarti? Bukan agen sih, emang orang mereka kerja di situ, mereka kerja di ID Oh, Hospital. oke, Jadi, oke. Terus didampingi sampai masuk ke ruang operasi, sampai gue dibius mereka keluar, gue melek mereka udah ada standby, jadi aman sih. Emang gue berangkatnya sendiri, tapi besoknya ada teman-teman gue yang nyusul. Oh gitu. Oke. Berarti proses recovery-nya ini buat mereka-mereka yang pengen anti-aging surgery ini ya, berapa lama? Bengkaknya hilang? Ya tergantung kondisi tubuh, tapi kalau untuk supaya benar-benar kempes seperti wajah kita semula itu 6 bulan. Tapi kalau misalnya recovery dari rumah sakit, karena gue juga pakai kantong mata dihilangkan, jadi 7 hari atau seminggu sesudahnya gue lepas jahitan, cek, lepas jahitan di mata. Terus 2 minggu sesudahnya dilepaslah jahitan yang ada di kepala, ada di depan kuping. Oh, jahitan di kepala. Oke. Jadi ada 3 titik. Mereka forehead lift-nya tuh pakai prosedur endotyne namanya. Endotyne adalah 3 titik. Jadi cuma disayat di 3 titik, terus diangkat ototnya. Nah itu bukan jahitan bentuknya, kayak staples gitu. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 12, ada 3 titik berarti kali 3, 4 kali 3, 12. Terus di sini ada 10 staples, terus sama jahitan di sini di depan kuping. Gitu. Nah itu 2 minggu dilepasin. 2 minggu tuh dilepas tuh. Oh jadi kenapa harus di sana 2 minggu? Karena dilepasin straplesnya. Strapless. Iya, straplesnya. Nah gue 3 minggu di sana. Kenapa 3 minggu? Karena gue maksudnya pengen di sana, takut ada apa-apa, jadi masih dekat gitu loh, belum jauh. Cuman sangat aman, jadi itu perasaan gue aja berlebihan. Ternyata, tapi gue juga karena di sana winter, itu membantu cepat pemulihan, cepat kempes. Ya, karena kan kalau orang kan biasanya di kompres es, Iya. jadi di depan lo udah salju. Jalan aja. Dan harus cepat jalan, jadi hari kedua gue sudah disuruh jalan supaya peredaran darahnya lancar. Karena itu membantu minum memar sama cepat kempes gitu. Sama minum pumpkin juice. Why pumpkin juice? Nggak tahu, mereka pokoknya katanya pumpkin juice bagus untuk membantu pemulihan. Ya udah gue minum, mestinya 3 sachet sehari, gue minum 6 sachet. Tapi kan nggak overdosis karena itu kan pumpkin. Pumpkin. Iya. Gitu. Nah pada saat wajah Mbak Titi ditutupin perban nih, seberapa tutupnya sih perbannya? Jadi di sini perban sama di sini gitu. Oh itu nggak cuci muka tuh berarti 3 hari tuh ya? 3 hari nggak cuci muka. Aduh gerah ya. Tapi kan dingin jadi nggak keringetan. Oh iya, kalau di sana nggak keringetan ya. Kalau di Indonesia lumayan gerah tuh. Gerah tuh pasti, apalagi gue keringetnya banyak kan. Jadi 3 hari, jadi hari ketiga gue balik lagi ke
rumah sakit, dibuka semuanya. Terus susternya pas mau masang perban lagi, dokternya bilang nggak usah, udah bagus. Wah, susternya sendiri, wah. Dokter Korea itu menjelaskan nggak umur berapa yang paling ideal untuk melakukan anti-aging surgery ini? 50 sebenarnya 50. 50 ya? Tapi tergantung lagi kalau perawatan kita bagus gitu kan dari muda sudah ngerawat muka dengan mungkin umur 60 baru perlu. Gitu ya? Lo kayaknya Kayak gue 60 ya? 60 deh kayaknya, lo bagus. Enggak, Mbak Titi ini umur berapa pada saat? 56 56, ya kayak gue 56 deh. Kalau diizinin. Izin lah pasti. Nah, dulu kan Mbak Titi ini, dulu banget pernah melakukan yang habis ngelahirin siapa tuh ya? Stephanie. Pernah melakukan, orang di mana-mana guys, itu melakukan biasanya operasi yang gedein payudara. Ini enggak, kegedean dikecilin. Iya, jadi gue tuh emang dari remaja tuh merasa, aduh kok gede banget sih. Toket gue gitu ya, payudara gue gitu. Jadi kadang-kadang suka bungkuk atau terus jadi kayak olahraga juga kayak berat di teras depan gitu, berat banget gitu. Jadi, nah tapi gue nggak mau melakukan apa-apa sebelum gue punya anak gitu. Oke. Jadi pas udah punya anak ketiga gue udah yakin tidak mau punya anak lagi. Oke. Jadi setelah menyusui kan, bentuknya apalagi, langsung turun kayak pepaya gitu. Pepaya gantong ya. Terus ya udah akhirnya gue minta dikecilin, breast reduction. Sekitar tahun 2000 lahirnya, 2003 deh, tahun 2003. Jadi breast reduction, tummy tuck, sama kelopak mata itu langsung. Oke. Nah kalau yang di sini dipotongnya di mana tuh ya? Kalau breast reduction di bawah payudara. Oh di bawah payudara karena itu naik lagi berarti. Tadi kayak pepaya jadi apa sih? Jambu. Jadi apa? Jadi ya jambu. Jadi lumayan jadi kenceng lagi dong. Jadi naik lagi. Iya. Gitu. Terus dia bilang kan tuh kan addicted kalau sekali udah operasi plastik pasti addicted. Sekarang gini deh. Gue terakhir tuh operasi tahun 2003, sekarang 2023, 20 tahun lalu. Selang 20 tahun, apakah itu masuk hitungan addicted? Iya kan? Addicted biarin aja kan. Ya aku bukan gini ya, kita kerja, punya duit, kita pakai gelang kaca, oh cantik ya gitu ya. Serah-serah yang punya duit aja mau ngapain ya. Iya. Iya kan? Tapi ya sekali lagi sedekahnya tetap kenceng sih, ya kan? Itu kan urusan kita sama Tuhan, ya kan? Gue kalau 50 tahun udah langsung tahu di rumah sakit mana, mungkin 6 tahun yang lalu gue udah melakukan itu. Cuman karena bener-bener gue survei, tanya kanan kiri supaya kan harus ada rasa aman dulu kan. Iya. Ya kan? Karena itu kan termasuk agak lumayan gede kan. Jadi dan itu biopsi total berarti? Total, tapi yang lewat infus. Jadi pas bangun nggak mual, nggak yang tunggu dulu berapa jam baru bisa minum, ini enggak. Jadi berapa lama? Cuma kalau biopsi total ada yang gitu kan. Waktu gue tummy tuck dulu gitu, jadi tunggu sampai kentut dulu. Karena supaya habis kentut terus habis. Lihat mana itu biusnya? Nah itu katanya dimasukin ke dalam mulut itu ada bius apa gitu. namanya, gue nggak ngerti. Tapi kemarin ada empedu infus sih. Oh iya lo empedu ya? Lo udah diambil empedunya? Sudah. Gue juga ada, cuman sudah di anti-aging surgery. Lebih mudah sekarang. Udah nggak pernah lagi kembung-kembung say. Itu nggak ada efek ya? Gue dulu juga pernah ada, bukan batu sih, masih berupa pasir, tapi gue nggak mau diambil empedunya dulu, gue jaga makanan aja deh dok, gue bilang gitu kan. Iya. Itu kalau pasir selama dia tidak menyumbat nggak ada masalah. Cuma kalau jadi masalah kalau tidak ada penyumbatan, kolik itu yang menjadi masalah. Sampai ke belakang kan sakitnya kan? Bukan lagi udah kayak mau hidup mati. Bisa 3 hari sakit banget gitu kan. Iya. Tapi lo udah diambil empedunya? Udah, jadi tadi yang mungkin perut yang selalu kembung-kembung sebelumnya, sekarang udah bebas. Udah nggak lagi ya? Jadi itu anti-aging empedu. Anti-aging perut. Jadi lebih mudah, jadi kayak dulu lagi nggak pernah kembung-kembung. Kalau dulu hampir tiap hari kembung gitu. Oh, jaga makanan dong? Enggak? Dulu tuh sebenarnya aku kenapa jarang kolik karena aku dulu menjaga dengan apel. Minum apel. Pokoknya setiap hari tuh harus 1 apel tuh pasti masuk supaya dia nggak keras batunya. Gitu. Terus lo berhentilah apel? Sekarang udah berhenti minum apel. Kalau dulu kan harus apel untuk empedu, tapi kalau sekarang buah apa aja makan. Kalau dulu kan aku kan jarang suka makan buah. Mau nggak mau apel udah kayak jus dimakan gitu. Jadi udah alhamdulillah udah makan apa aja bebas sekarang, udah bebas banget gitu. Nggak kambuh lah ya, orang udah diambil kan? Udah diambil, alhamdulillah sih nggak pernah nyenggol. Dulu juga udah lama nggak kambuh sebenarnya. Cuman pas itu kan lagi esofagusku kumat, jadi kebetulan pas esofagus kumat dicek
sekalian dicek empedunya. Kan waktu itu udah pernah kambuh dulu kan. Dokternya bilang udah potong aja lah. Ya udah potong gitu. Ya itu untuk mengumpulkan kekuatan dipotong nggak ya? Dipotongnya kan lama gitu kan. Berapa tahun? 2016 sampai keberanian. Nah, apalagi dia motong kanan, motong kiri, ntar dokternya menceng lagi malah kan. Iya sih sebenarnya, tapi karena gue udah yakin dan gue lihat hasil-hasilnya gitu kan, ada foto-fotonya, terus jadi gue oke, gue lakukan. Oke. Nah sekarang ini tadi udah ngomongin operasi nih, sekarang kita ngomongin Mbak Titi DJ sebagai seseorang Mbak Titi DJ yang pribadi. Aku tuh selalu melihat Bu Titi ini orang yang paling enjoy life banget. Iya, mungkin karena selama udah berapa tahun ya gue sendiri ya. Mungkin karena nggak ada yang dipikirin sebagai pasangan hidup. Karena kalau udah punya pasangan kan, aduh, kayaknya nggak bisa me time-nya aja, kayaknya jarang banget dapet kan. Mungkin karena itu. Dan gue udah dalam tahap kayaknya, aduh kok kayaknya enakan sendiri ya, gitu. Tapi ya Allah, kalau memang masih ada jatahku, jodoh untukku, aku tolong dikirim, jadi nggak harus nyari-nyari deh, gitu. Tapi kalau misalnya nggak datang juga nggak apa-apa, ya Allah jagain aku ya, gitu. Oh gitu, masih pengen? Kriterianya apa ya? Sama lah, pasti harus jadi imam yang baik buat gue sama anak gue. Terus pengen gue tuh nggak usah capek-capek lagi nyanyi, bekerja gitu.